Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bagus Permana, NIM 501190267. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2H. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baik, di sini saya akan menjawab 3 buah soal pertanyaan yang telah dibuat oleh Bapak Z. Haryanto. Langsung saja ke soal yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar. Salah satunya planning atau perencanaan. Jelaskan. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu planning atau perencanaan. Jadi, planning itu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek paling penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada 4 tahap dasar dalam planning, yaitu tahap yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Dalam tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasikan segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Itulah tadi jawaban soal dari nomor 1. Selanjutnya pertanyaan soal nomor 2. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 teori tentang motivasi, yaitu yang pertama teori hierarki Maslow menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu yang A, kebutuhan fisiologis, yaitu salah satu kebutuhan manusia yang terdiri dari udara, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan kebutuhan hidup yang lainnya. Yang B, kebutuhan keamanan, merupakan sebuah kebutuhan akan rasa aman dari berbagai kekerasan fisik dan psikologis. Misalnya, lingkungan yang terhindar dari polusi, adanya perlindungan kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja. Yang C, kebutuhan menghargai. Maslow menyatakan bahwa setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis, keselamatan, kemudian dia juga berharap untuk dikenali oleh orang lain, untuk memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik, serta memiliki hak untuk dihargai oleh orang lain. Yang D, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan juga mencintai seseorang. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka setiap orang yang hidup di dunia ini berhak untuk memiliki keluarga dan teman. Yang E atau yang terakhir, aktualisasi diri, adalah persyaratan yang paling tinggi karena kebutuhan untuk realisasi diri merupakan
salah satu kebutuhan atau keinginan individu untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua, teori motivasi MC Sliland. Menurutnya, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik lagi dan daripada yang lain. Teori ini memiliki 3 syarat. Yang A, need for achievement, adalah kebutuhan yang tercermin dari keinginan seseorang untuk mengambil tugas individu. Yang B, need for power, yaitu kebutuhan yang muncul dari diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan orang lain dengan cara mengatur perilaku mereka. Yang C, need for affiliation, yaitu kebutuhan salah satu yang dipenuhi melalui keberadaan, persahabatan, atau kekeluargaan. Yang ketiga, teori ERG Alderfer. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori alternatif yang digunakan terhadap teori hierarki Maslow. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu yang A, existential need, yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi faktor-faktor fisiologis dan juga materialistis. Yang B, relativeness, yaitu kebutuhan yang menjurus untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang C, growth, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik serta untuk mencapai potensi secara maksimal. Yang keempat, teori harapan Fromm merupakan sebuah teori motivasi yang mengungkapkan bahwa orang-orang termotivasi untuk mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Ada beberapa konsep yang termasuk ke dalam teori ini, yaitu yang A, ekspektansi, yaitu keyakinan atau kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha yang dilakukan akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Yang B, instrumentally, yaitu keyakinan yang muncul dalam diri seseorang bahwa suatu kinerja akan mencapai hasil tertentu. Yang C, valence, yaitu teori yang lebih mengarah kepada nilai-nilai positif dan negatif yang digunakan oleh seseorang untuk merujuk pada hasil yang didapatkan. Yang kelima atau yang terakhir, teori motivasi Herzberg. Teori ini sering disebut juga sebagai teori 2 faktor atau teori M-H. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa bagaimana cara seorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan keputusan atau tidak dengan pekerjaannya. Ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 set faktor tersebut, yaitu motivasi. Motivasi dalam kelompok 1 digunakan sebagai faktor kepuasan profesional kerja, tanggung jawab, dan juga penghargaan. Sedangkan motivasi pada kelompok 2 digunakan sebagai faktor ketidakpuasan di tempat kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar individu, serta teknik pengawasan dan juga upah. Itulah tadi jawaban soal dari nomor 2. Soal pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang goyah
bahkan harus gulung tikar dan menutup usahanya. Andaikan saudara seorang pimpinan atau leader atau manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yaitu dengan cara memperkuat hubungan kerjasama kepada seluruh karyawan. Dan dalam menghadapi semua masalah yang ada saat ini, diperlukan juga ketenangan hati dan pikiran yang sehat, serta dengan penuh harapan dan semangat yang tidak pernah padam bahwa cobaan ini akan berakhir. Dan semoga dengan adanya kejadian ini dapat membuat kita semua jauh lebih kuat dan baik dari sebelumnya. Itulah tadi jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.